Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Ya, mungkin dari awal sampai detik banget channel ini masih bisa berkembang, bisa memberikan motivasi, edukasi buat teman-teman semua dalam hutang piutang online ya. Dan hari ini yang mau saya bahas itu bukan tentang gagal bayar ya. Kita tidak membahas untuk gagal bayar di hari ini. Mungkin nanti malam saya akan coba live ya untuk menjawab pertanyaan Anda tentang Persi gagal bayar. Cuma ini ada yang lebih penting ya bagi Anda yang telat bayar dan gagal bayar atau baru jatuh tempo di pinjol ya, terutama ada pinjol Akulaku, Kredivo dan Shopee. Ya, kita bahas 3 pinjol ini aja dulu. Ya, ini Anda pantas ini untuk waspada banget ke depannya. Karena saya cuma di sini bisa menghimbau dan menyarankan kepada Anda lebih hati-hati lagi. Karena ini akan berisiko berat banget, berisiko fatal banget ya. Karena saya melihat sudah banyak di medsos-medsos pun sudah beredar semuanya. Jadi saya mau bahas ini, mau terangkan ini buat teman-teman semuanya. Bagi yang gagal bayar di Akulaku, Kredivo, Shopee cocok banget, Anda boleh simain ini ya. Ini tanpa kecuali juga dari pinjol lainnya kayak Kredit Pintar, EasyCash, ada Pundi, ada Kami. Ini Anda juga boleh lihat kayak Julo, pokoknya tanpa kecuali, cuma diutamakan yang 3 tadi ya, Akulaku, Kredivo dan Shopee. Dan sebelumnya saya bahas ini, bagi teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi. Saya makin semangat lagi memberikan Anda motivasi, edukasi dan arahan kayak mana ini Anda bisa terlepas dari jeratan pinjaman online. Dan yang belum mensupport channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasinya ya, karena saya ini update video hampir setiap hari. Dan live saya itu kalau saya ada waktu luang, saya pasti live di malam hari. Tapi yang jelasnya saya live itu sekali seminggu, setiap malam minggu ya. Tapi tidak menutupi kemungkinan kalau saya ada waktu luang, saya pasti live menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Silahkan. Teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini ya, tentang gagal bayar di Akulaku, Kredivo dan Shopee Paylater ya. Tapi ini juga tidak menutupi kemungkinan kayak Julo, ada Kami, ada Pundi dan EasyCash, Kredit Pintar dan lain sebagainya di pinjol legal. Tapi kita utamakan Anda yang gagal bayar di Akulaku dan Kredivo, Shopee, baik paylaternya ataupun pinjamnya, ini harus berhati-hati banget ya. Karena kebanyakan saya lihat Anda pasti mengalami rasa takut yang sangat luar biasa di sini. Anda membayangkan dalam pemikiran Anda ketakutan didatangi debt collector ke rumah ya. Percaya atau tidak, di balik ketakutan ini, kalau Anda tidak selektif dalam menerima solusi yang ada, Anda akan masuk ke dalam jebakan joki pinjol ya. Karena 3 aplikasi ini menjadi sasaran bagi mereka banget. Mereka mencari orang-orang yang berhasil meminjam di Akulaku, berhasil meminjam di Kredivo, dan berhasil meminjam di Shopee ya. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah fintech yang cukup besar ya, ada di Indonesia. Selain P2P Lending yang ada di Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, 3 aplikasi ini sangat besar ya. Dan sangat sulit ini untuk orang-orang meminjam di sini, karena layaknya kita mengajukan hampir sama ya, hampir sama kayak kita ngajukan di bank dan ngajukan di leasing. Memang prosedur dari mereka masih dengan tahapan online, tapi dari tim analis Akulaku, Kredivo dan Shopee ini penilaiannya cukup luar biasa. Sehingga si joki mencari korban-korban mereka, orang-orang yang baru jatuh tempo di Akulaku, Kredivo dan Shopee ya. Kenapa? Karena si joki berpatokan
mereka yang berhasil meminjam di Akulaku dan Kredivo, kemungkinan besar pinjol ilegal pasti akan memberikan dananya. Ya. Dan mereka membutuhkan data Anda. Makanya saya bilangin ini hati-hati bagi Anda yang gagal bayar di Akulaku dan Kredivo dan Shopee Paylater. Bukan soal DC-nya tidak, tapi soal orang yang ingin menggunakan data Anda nanti untuk meminjam di aplikasi lainnya. Ya, Anda mungkin pernah nonton, kayak mungkin Anda sedang nonton TikTok, sedang nonton snack video, atau di Facebook, atau dengan langsung mereka messenger Anda yang mempunyai rawatan legal Akulaku, Shopee, Kredivo, sini kami bantuin untuk menyelesaikannya dengan meminjam di pinjol ilegal tanpa ada lese lapangan, tanpa sebar data. Pernah nggak nonton saya yang seperti itu? Pernah nggak jumpa yang seperti itu? Itu modus mereka. Ya, itu modus mereka. Karena dia berpatokan bahwa ini Akulaku ini adalah untuk fintech yang cukup besar nih. Ada di Indonesia cukup besar. Kredivo juga seperti itu, finansial itu besar itu. Ya, Akulaku Multifinance ini juga besar nih. Shopee juga seperti itu, besar. Jadi dia seakan-akan kalau pinjol ilegal itu, kalau melihat orang yang sudah meminjam di pinjol ini berhasil, pinjol ilegal tidak mikir panjang nih, langsung aja nih mencairkan. Ya, si joki memanfaatkan momen-momen ini. Ya, saya perhatikan itu banyak juga. Anda boleh masuk nanti ke snack video saya, bisa buka solusi hutang .mb ya. Kalau solusi hutang MB aja itu banyak banget orang yang menjimplak dengan nama yang sama dan logo yang sama juga, tapi .mb. Di situ banyak mereka diiming-imingkan dengan dana pembayaran, ya seperti biasalah joki-joki itu. Begitu mereka mendapatkan yang tujuan mereka, si joki ini malah kabur. Ya, dan tak jarang juga ada juga si joki ini yang berhasil mendapatkan korban-korban mereka ini. Nanti misalnya disampaikan sama korbannya ada 5 aplikasi yang mereka ambil, habis itu dibagi hasil. Di luar dari sepengetahuan korbannya, si joki download aplikasi lagi. Ya, bukan 5 aplikasi ternyata, bahkan sampai 20, 15 aplikasi. Si korbannya ini cuma tahunya 5 aplikasi yang dibagi hasil. Ya, yang 10-nya buat jatah joki. Ini cukup berbahaya buat teman-teman semuanya. Jadi ini lebih hati-hati lagi, karena di ruang pengaduan kami pun kami kan menyediakan tempat Anda konsultasi. Itu banyak banget yang terjebak joki, saya terpengaruh dengan jasa hapus data, dengan jasa penyelesaian hutang, dengan jasa minjam lagi gitu loh. Ini teman-teman harus hati-hati. Ya, ini sebenarnya sumber-sumber seperti ini. Kenapa Anda bisa terpengaruh dalam hal ini? Halnya cuma satu. Anda masih ketakutan didatangi DC ke rumah. Dan ketika Anda ketakutan didatangi DC ke rumah, Anda pasti mencari jawaban dari rasa takut Anda ini. Dimanapun Anda akan bertanya, apakah Akulaku akan datang DC-nya ke rumah? Telat berapa lamakah Akulaku akan mendatangkan DC-nya ke rumah? Kredivo juga seperti itu. Apakah daerah di sini dikunjungi oleh DC Kredivo? Apakah petugas lapangan ada di daerah ini untuk Kredivo? Dan itu Anda kan selalu tuh mencari jawaban di balik pertanyaan Anda itu. Si joki ini memanfaatkan situasi itu. Ya, nanti dia bilangin, Japri ini, ayo sini saya bantuin. Langsung follow saya, masuk ke akun saya, ini WA saya, silakan Japri, saya nanti bantuin. Padahal itu bohong semuanya. Ya, yang ada itu dia memanfaatkan data Anda, apalagi Anda yang terjebak di 3 aplikasi besar tadi. Ya, Akulaku, Kredivo, dan Shopee itu cukup besar ada di Indonesia. Ya, baru diiringi dengan 102 pinjol legal yang ada di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, ini saya ingatkan buat teman-teman karena sudah banyak korbannya. Korbannya sudah banyak. Si joki ini kalau sudah mendapatkan target mereka kabur itu. Dia nggak akan membacking Anda lagi. Walaupun data sudah disetting ini segala macam, tetap aja Anda akan diburu oleh pinjol ini. Ya, jadi saran saya, jangan pernah menggunakan jasa-jasa joki yang seperti ini. Jangan gali lubang tutup lubang. Yang penting kalau Anda terjebak di 2 aplikasi, tidak mampu, stop. Tidak masalah Anda gagal bayar daripada Anda menggunakan jasa joki, apalagi gali lubang tutup lubang. Ya, ini paham ya? Buat teman-teman semuanya. Dan begitu juga dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang saya sampaikan tadi. Kayak Julo,
Kredit Pintar, ada kami, EasyCash, ada Pundi, Singa ID, dan lain sebagainya. Saya juga nggak hafal 102 pinjol legal. Anda yang telat bayar, baru jatuh tempo, hati-hati. Ini modusnya lebih kejam nih daripada debt collector, lebih kejam nih. Ya modusnya. Justru ini mengarah langsung ke penipuan. Saya perhatikan ini banyak banget. Dan sudah banyak banget orang yang jadi korbannya. Ya mereka bisa mengiming-imingkan, bahkan ya video-video orang yang di YouTube itu mereka jadikan sebagai iklan buat penarik dari orang-orang yang mau menggunakan jasa mereka. Kayak video saya, berapa kali itu beredar di joki-joki. Atau video dari rekan-rekan saya yang lain yang ada di YouTube juga, dimanfaatkan oleh joki juga. Ya, dan joki mengambil penggalan-penggalan video-video yang sempat-sempat viral dari Menko, dari Kominfo, dari OJK. Mereka ambil semua itu untuk meyakinkan Anda. Ya, yang jelas tujuannya adalah mereka mendapatkan data yang segar, terutama bagi Anda yang baru telat bayar di akun-akun Kredivo dan Shopee. Ya, tapi juga tidak menutupi kemungkinan Anda baru telat bayar juga di aplikasi pinjol legal lainnya. Saya mengingatkan cuma itu aja. Lebih baik gagal bayar daripada Anda ngikutin cara mereka penyelesaian hutang dengan berhutang, ya, tapi dibagi hasil. Ya, atau jasa hapus data dengan bla bla segala macam, itu juga nggak ada. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Saya yakin Anda semua adalah orang pintar, Anda orang hebat, dan coba jangan sampai kita dibodoh-bodohi dengan hal ini. Sudah cukup rasa saya kesengsaraan Anda dengan Anda gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, Anda diteleponin terus-menerus oleh DC. Rasa saya itu sudah cukup. Ya, jangan ditambah lagi dengan Anda ditipu dengan joki-jokian ini, ya, atau membobol pinjol ilegal dengan bahasanya. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda yang gagal bayar sudah lama banget, data Anda sudah apa? Coba kasih sama mereka, pasti mereka bilang ini data Anda sudah busuk. Karena memang target mereka itu orang-orang yang baru telat bayar, ya, bukan target mereka dari orang-orang yang sudah lama gagal bayar, tidak, tapi orang-orang yang baru telat bayar. Anda yang selalu ketakutan DC datang ke rumah, nanti ada risiko fatal, mereka pasti akan pasang badan itu. Kayak mana mereka merayu Anda untuk bisa menggunakan data Anda. Ya, jadi dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih bijak lagi, jangan sampai terjebak dalam permainan ini. Yang jelas hal itu nggak ada. Ya, kalau jasa joki, yang jelas itu adalah usaha mereka, tujuan mereka adalah bagi hasil. Ya, mereka menggunakan data Anda karena mereka tidak mau mendapatkan bebannya. Ya, mereka nggak mau mendapatkan bebannya, jadi mereka cuman ngambil duit Anda, dapat 1.400.000 buat mereka, 600 buat Anda, data Anda. Mereka cuma dapat uang kayak gitu aja. Ya, dan tak jarang juga mereka menipu Anda. Mereka bilangin cuma ngambil 2 aplikasi, ternyata mereka ambil 12 aplikasi. Ya, yang 2 aplikasi cuman yang diketahui oleh korbannya, 10 aplikasi mereka yang menggulung semuanya. Ya, jadi yang penting Anda bijak aja lah, jangan sampai masuk dalam permainan ini, karena kita juga tidak bisa untuk mengantisipasi mereka untuk tidak membuat akun, juga tidak bisa, tergantung dari diri Anda. Yang penting jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, dan selagian juga mengingatkan Anda pentingnya kebijaksanaan kita atau selektif dalam bermedia sosial. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Puas.